Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang beberapa perawatan burung perkutut, entah itu perkutut lokal maupun perkutut crossing maupun perkutut Bangkok, tentang perawatan tentang dia Q&A, tentang ulasan yang telah komen di video saya ini. Saya akan baca satu persatu dan akan saya jawab di video ini, dan semoga saja bermanfaat tentang ulasan video saya ini. Dan tak lupa pula saya ucapkan semoga saja kita selalu diberi kesuksesan, selalu diberi kesehatan, selalu diberi banyak rezeki yang berlimpah, yang berbarokah seperti itu. Dan di sini ada Mas Wira atau Wiranto. Ini bertanya kepada saya atau bertanya di channel YouTube saya begini. Mulane berarti seperti saya ini baru inu-inu tutut 1 ekor saja. Kok rasanya nggak sabaran untuk menyikapinya karena giras dan seperti takut jika tak didekati, padahal hanya memberi makan, mengganti minum, atau mau membersihkan kotorannya, malahan gelabakan. Apa harus tak pegang dengan tak mandikan tiap hari, atau gimana Mas, ben gak gira seperti itu? Jadi pertanyaannya Mas Wiranto ini sudah merawat burung perkutut itu lama, tetapi burung perkututnya itu giras, tidak jinak-jinak, jadi seperti itu. Nah, seperti ini Mas Wirantono, saya jawab di video saya ini seperti ini. Jadi untuk burung perkutut itu harus sabar, terutama untuk burung perkutut lokal maupun tangkapan alam maupun jaringan maupun pikatan dan lain sebagainya. Karena untuk burung perkutut lokal itu untuk menjinakkan itu tidak semudah yang kita bayangkan, tidak semudah untuk menjinakkannya. Jadi untuk proses-proses itu pertama untuk membutuhkan penjinakan itu pernah sering saya ulas di video-video saya sebelumnya. Saya mengulas tentang penjinakan burung perkutut harus bagaimana dengan berbagai macam cara, trik maupun dengan berbagai macam cara penjinakan. Jadi ada cara dengan dipakai kotak, ada cara dengan sering-sering dimandikan, ada cara dengan terapi lapar, maupun ada cara dengan sering dipegang, sering dibawa jalan-jalan dan lain sebagainya. Jadi untuk burung perkutut yang untuk agar supaya jinak, untuk pertanyaan Mas Wiranto di sini di ulasan komentar saya ini atau di komentar YouTube saya ini, jadi untuk pertama kali harus sering-sering dimandikan, dan kedua untuk digantang di tempat yang rendah yang sering dibuat lalu lalang keluarga maupun di lalu lalang kendaraan dan lain sebagainya. Tetapi sebelumnya itu dimandikan terlebih dahulu supaya basah kuyup, terus diangin-anginkan, dan setelah diangin-anginkan kering baru dijemur. Setelah dijemur dilorot lagi dan digantang atau diangin-anginkan lagi di teras rumah maupun yang sering dibuat lalu lalang keluarga atau orang lain, supaya apa, dia terbiasa untuk di tempat-tempat keramaian yang sering dibuat lalu lalang keluarga, jadi sehingga membuat burung perkutut jinak. Dan yang ketiga adalah sering dipegang maupun sering dicekel lah, bahasa Jawanya dicekel, dipegang, dan sering dilus-lus, sering dipijat-pijat juga. Bagian pertama dipijat bagian ketiaknya, bagian ketiak kiri kanan itu kan sering merengkel, itu dipijat-pijat, kiri kanan itu dipijat-pijat. Yang kedua adalah kita dipijat juga dengan bagian paha kiri kanan, paha kiri kanan. Yang ketiga adalah dipijat-pijat bagian telapak tangan, dipijat-pijat bagian telapak tangan, bagian telapak kaki, telapak kaki kiri kanan kita pijat-pijat. Jadi burung perkutut tambah jinak, burung perkutut tambah tidak belabakan, dan burung perkutut itu tidak giras. Jadi perawatannya itu bisa dilakukan setiap hari karena untuk proses penjinakan. Tetapi untuk sering dimandikan itu burung perkutut itu jarang bunyi karena apa, dia sering dimandikan, tetapi proses utama untuk penjinakan seperti itu. Jadi ada main plus, ada bagusnya, ada tidaknya. Kalau sering dimandikan itu burung perkutut tidak rajin manggung, atau burung perkutut tidak rajin gayer atau tidak rajin gacor, tetapi dia proses penjinakannya itu secara pelan-pelan tiap hari, per hari, nanti akan dia jinak juga seperti itu. Untuk pertanyaan Mas Wirantono, jadi seperti itu sudah saya jawab. Dan ada lagi dengan akun Olivia Putri 98 ini, nggak tahu cewek apa cowok ini, wanita atau perempuan atau laki-laki ini, karena akunnya Olivia Putri 98. Kalau cewek ya otomatis apa ya istilahnya, sekarang di Indonesia ini banyak
penggemar perkutut atau serikandi perkutut itu penggemarnya cewek semua. Kalau saya gantang burung perkutut, entah itu di berbagai daerah, berbagai pelosok maupun berbagai desa sampai kota, itu banyak yang gantang perkutut ikut lomba. Itu tidak cuma bapak-bapak, mas-mas, anak kecil, bahkan cewek saja, cewek atau perempuan atau serikandi burung perkutut itu juga ikut daftar, beli tiket, gantang sendiri. Seperti itu banyak juga teman-teman maupun rekan-rekan saya di luar kota seperti itu. Jadi ini enggak tahu, ini Mbak Olivia Putri 98 bertanya ke YouTube saya, Bang, kalau dipindah-pindah tempat apa ngaruh memperlama proses gacornya? Nah ini pertanyaan yang bagus, ini Mbak Olivia Putri 98. Untuk pemindahan tempat, untuk dipindah-pindah tempat itu menurut saya itu kalau untuk burung perkutut yang sudah jadi itu bagus, malah bagus, karena dia melatih untuk biar tidak dia monoton di tempat-tempat itu saja. Semisal di tempat A, dia kalau di tempat A itu manggung terus, kalau di tempat A itu manggung terus taruh ke tempat B, kok bunyinya jarang atau bahkan tidak bunyi sama sekali. Nah itu kita harus pindah-pindah ke tempat A, ke tempat B, ke tempat A, ke tempat B, seperti itu. Istilah ke tempat ini, istilah si teras bunyi terus kerek kok tidak mau bunyi, harus dibiasakan. Intinya itu harus dibiasakan. Kalau di tempat A itu bunyi, kita harus dibiasakan untuk bunyi. Untuk ke tempat B kita bunyi, terus dibiasakan ke tempat B. Jadi untuk membiasakan, jadi tidak monoton di tempat-tempat itu saja. Kalau tidak di tempat itu dia tidak mau bunyi. Jadi malah menurut saya bagus dipindah-pindah karena biar tidak monoton. Karena untuk proses kedepannya bila mana kita ingin membawa burung perkutut kita itu untuk ke arena latber atau latihan bersama atau latbras, latihan prestasi, maupun ke lomba yang skala besar lagi, entah itu lomba skala regional maupun lomba skala nasional, itu kita sudah siap. Dan burung sering dipindah-pindah itu kalau untuk jangka panjang. Kalau untuk jangka pendek itu menurut kita itu kurang bagus ya, kalau untuk menurut jangka pendek, karena kita ingin mendengarkan burung perkutut itu di hari itu juga atau di saat itu juga. Tetapi untuk jangka panjang entah itu 1 tahun kemudian, atau 2 tahun kemudian, atau 3 tahun kemudian, bahkan seterusnya, itu untuk dipindah-pindah itu untuk jangka panjang burung perkutut itu lebih bagus atau lebih bagus karena bila mana burung perkutut itu sering dipindah-pindah. Begitu Mbak Olivia 98 yang tadi barusan tanya di YouTube saya. Dan pertanyaan lagi dari Mbak Olivia lagi bertanya, tapi kalau sudah bunyi dipindah teras terus malam dimasukkan ke dalam rumah tetap bisa bunyikah? Nah seperti ini, untuk burung perkutut itu pertama untuk dipindah-pindah biar supaya mau bunyi itu banyak faktor juga, pertama faktor mental itu, kedua faktor perawatan, ketiga faktor cuaca, keempat faktor makanan, kelima faktor kondisi birahi burung perkutut sendiri, entah itu birahi dari dalam maupun yang didongkrak melalui proses-proses dari makanan, jamu-jamuan, entah itu obat tetes dan lain sebagainya. Jadi untuk fase-fase burung perkutut mau gacor itu banyak faktor, jadi kita harus memahaminya. Kita pemilik sendiri yang harus memahami burung perkutut itu harus bagaimana, karena yang menjumpai atau sengedep burung perkutut itu kan kita atau pemilik sendiri yang tahu posisi burung perkutut itu bagaimana. Oh burung perkututnya posisinya begini dan seringnya harus diginikan. Nah, kita sendiri yang harus tahu. Jadi tidak harus disamaratakan perawatan satu orang dengan satu orang lainnya, itu tidak disamaratakan. Dan birahi perkutut satu dengan satunya sudah beda, karakter burung perkutut satu sama satunya sudah beda, dan karakter dan tingkah laku maupun dan lain sebagainya sudah beda. Jadi tidak disamaratakan burung perkutut satu sama satunya, itu tidak disamaratakan seperti itu. Nah, jadi sudah saya jawab Mbak Olivia Putri 98. Dan ada lagi pertanyaan dari Mas Roy Budi S. Jadi dengan akun channel Mas Roy Budi S bertanya, dimandikan seminggu berapa kali Mas? Jadi ini pertanyaan bagus juga. Untuk pemandian burung perkutut, itu untuk apa dulu kita untuk pemandiannya untuk apa, fasenya atau prosesnya untuk apa? Kalau untuk penjinakan bisa dimandikan itu
setiap hari, tetapi dengan catatan dalam keadaan cuaca itu cerah. Dalam keadaan cuaca cerah, jadi burung perkutut itu tidak kedinginan, burung perkutut itu tetap mau manggung, tetap mau gayer dan lain sebagainya. Jadi kita harus tahu untuk penjinaannya bisa tiap hari, bisa 2 minggu sekali, bisa 1 minggu sekali, bisa 1 minggu 2 kali. Jadi tergantung karakter burung perkutut juga, tergantung kalau dimandikan setiap hari kok burung perkutut saya malah sakit, ya jangan dimandikan setiap hari, kita seminggu sekali saja atau 2 minggu sekali. Kalau burung perkutut itu dimandikan setiap hari, dia tetap sehat, dia tetap mau manggung maupun dia tetap mau medoti, merentengi atau dudui, itu bisa dimandikan setiap hari. Karena untuk proses penjinakan, karena burung perkutut rata-rata ya, burung perkutut untuk menjadikan burung perkutut juara, burung perkutut prestasi, burung perkutut yang istilahnya diidolakan di gantangan maupun di arena lomba, itu burung perkutut yang rata-rata itu jinak. Dia tidak takut keramaian, dia tidak takut dengan orang, dia tidak takut dengan mobil, kendaraan dan lain sebagainya. Bila mana mobil itu melintas di agak kejauhan, dia tidak takut dengan warna juga, maupun tidak takut dengan kendaraan, suara-suara kendaraan, bising kendaraan mobil, entah itu kendaraan motor dan lain sebagainya, dia tidak takut. Jadi udah terbiasa dengan lalu lalang orang juga, kendaraan dan lain sebagainya. Jadi dimandikan itu untuk proses pertamanya itu bisa tiap hari untuk penjinakan. Kalau untuk, nah ini pertanyaannya lagi, kalau untuk burung perkutut yang sudah jadi, untuk burung perkutut yang sudah mapan, gayer, gacor, itu untuk pemandiannya itu malah jarang dimandikan. Bila mana burung perkutut itu tidak over birahi. Dan banyak pertanyaan juga untuk burung perkutut over birahi itu, dia tidak dia sering bekur, dia sering ngerot, dia sering istilahnya nguar-nguar, itu harus dimandikan. Karena burung perkutut itu kalau tidak dimandikan itu dia akan over birahi. Jadi untuk fasenya itu untuk penjinakan atau untuk menurunkan birahi. Pertama untuk penjinakan itu kan tidak menaikkan birahi, dia menurunkan birahi. Dan untuk over birahi itu dia over birahi, seperti itu. Jadi fasenya bermacam-macam untuk proses pemandiannya. Jadi bisa 1 minggu sekali, bisa 2 minggu sekali, bisa 3 minggu sekali, bisa 4 minggu sekali, dan bisa setiap hari dan lain sebagainya. Jadi untuk Mas Budi, Roy Budi, sudah saya jawab. Mas Roy Budi S. Nah ini ada lagi Mas Muhammad Yusuf. Mas Muhammad Yusuf bertanya lagi, habis dimandikan harus dikerodongin atau tidak, Mas? Nah ini pertanyaan yang bagus. Habis dimandikan, kalau menurut saya pribadi jangan langsung dikerodong. Karena apa? Kalau langsung dikerodong nanti burung perkutut itu tambah brodol. Karena apa? Pas dimandikan dia posisi dingin terus dikerodong, itu dia di dalam sangkar itu dia akan nyisil bulu kiri kanan itu akan, dan dia akan malah tambah panas, dia akan notoli bulu-bulu, dia akan brodol, jadi tambal sulam lah, seperti itu. Kalau menurut saya setelah dimandikan itu pertama diangin-anginkan dulu di teras, diangin-anginkan, jangan terkena sinar matahari dulu, dianginkan di teras. Setelah dia kering, setelah dia nyaman, dia baru dijemur. Jadi langsung setelah habis dimandikan itu jangan langsung dijemur, seperti itu. Dan ada lagi Mas Roy Budi S lagi bertanya di kolom komentar di YouTube saya ini. Salah satu perkutut saya kotorannya encer. Terus padahal sudah saya coba berbagai macam pengobatan, Mas. Apakah memang ada burung perkutut yang kotorannya selalu encer? Dan ini saya jawab. Ini bagus juga ini pertanyaan ini. Jadi burung perkututnya Mas Roy Budi S ini selalu kotorannya itu encer. Burung perkututnya selalu kotorannya encer, selalu kayak mencret lah, kayak bira. Tapi ada yang karakter. Menurut saya juga punya burung perkutut yang karakternya burung perkutut itu kotorannya encer, padahal dia lokal alam. Dia kotorannya encer, kan orang sering juga menyebutnya kalau burung perkutut kotorannya encer itu burung perkutut crossing. Menurut saya tidak begitu. Menurut pengalaman saya maupun logika saya, bila mana burung perkutut kotorannya encer, ada faktor gen atau genetik yang membuat burung perkutut itu dengan kotoran encer. Entah itu dia sering minum, entah itu dia lebih sering minum daripada lebih sering makan, seperti itu. Jadi minumnya itu dia lebih lahap daripada untuk makannya.
Selain itu juga dia burung perkutut yang sakit, otomatis dia kotorannya encer. Jadi banyak penyebabnya burung perkutut kotorannya encer itu. Dia sering minim, burung sakit juga bisa, dan burung cacingan juga bisa, ada juga burung kurang jemur juga bisa, dan faktor cuaca juga bisa, dan ada karakter yang terutama itu burung karakter kotorannya encer seperti itu. Jadi tidak terus dipatok kalau burung perkutut kotorannya encer itu crossing dan lain sebagainya, tidak seperti itu. Jadi logikanya saja kalau manusia berak cair maupun manusia itu diare, manusia diare kan juga kadang ada diare, kalau kita lagi sakit kan juga diare, kalau kita lagi fit tidak diare, atau BAB-nya normal seperti itu. Jadi kalau di perkutut seperti itulah kalau disamaratakan atau dipikir secara logika seperti itu. Jadi untuk Bang Roy Budi sudah saya jawab, dan ada lagi kalau saya pakai pasir laut Mas, tapi tetap saya campur dengan batu bata merah, jadi juga bagus. Asinannya itu dikasih pasir laut bagus, kasih pasir biasa bagus, pakai batu bata merah yang sudah diremuk, sudah dihaluskan itu juga bagus seperti itu. Itu untuk Mas Roy, tadi siapa itu Mas Roy. Jadi ada pertanyaan lagi, burung perkutut dari Cloud Naura Channel ini artinya Naura Channel. Kalau kencur, terasi, daun saga diulek terus digelintir sebesar kacang hijau terus dilolohin, bagus enggak Mas? Nah ini saya jawab ya untuk Mbak atau Mas ini, Mas Naura Channel atau Mbak Naura Channel. Nah ini kalau untuk kencur, terasi, daun saga diulek lah, istilahnya diulek, digelintir sebesar kacang hijau terus dilolohin, bagus apa enggak? Pertanyaannya seperti itu. Jadi kalau menurut saya itu tergantung kebiasaan burung perkutut itu sendiri. Jadi kalau mau dilolokan satu persatu nggak apa-apa, dan diseling-seling di minggu pertama semisal kencur, minggu kedua semisal terasi, di minggu ketiga semisal daun saga, minggu keempat semisal kunyit dan lain sebagainya, atau bisa kita beri jamu yang sudah terjual di pabrik-pabrik atau home industri milik teman-teman kita yang membuatnya. Semua jamu bagus karena dengan merek-merek tertentu semua itu bagus, tergantung kebiasaan dan pemberian dosisnya. Jangan berlebihan dan jangan kekurangan. Kalau berlebihan juga tidak bagus, kalau kekurangan juga tidak bagus, seperti itu. Jadi bisa kalau bisa itu sendiri-sendiri saja, daripada ribet kita mengulek kencur, terasi, daun saga yang tidak pasti, belum diuji. Kita lebih baik beli merek-merek tertentu di teman-teman kita maupun di pakan-pakan burung yang sudah jadi saja, yang sudah diriset melalui pakar-pakar burung perkutut, sehingga burung perkutut tambah sehat, tambah manggung, tambah gacor, dan rajin bunyi. Menurut saya seperti itu. Jadi jangan coba-coba untuk burung perkutut supaya gacor untuk diberikan ini. Dari mulut ke mulut sering orang menyebutnya ini A, B, C, D, E, untuk membuat instan burung perkutut itu gacor, tapi efek ke belakangnya itu malah menambah burung perkutut itu tambah rusak, tambah tidak mau manggung, tidak mau bunyi, tidak mau dan lain sebagainya. Jadi kita sendiri yang tahu perawatan burung perkutut itu harus bagaimana, karena kita yang melihat burung perkutut itu secara langsung, istilahnya memahami burung perkutut itu secara langsung dari pagi hari, siang hari, sore hari, malam hari, kita sendiri yang tahu seperti itu. Semoga saja bermanfaat ulasan dari saya ini tentang Q&A atau maupun ulasan-ulasan yang menjawab tentang pertanyaan-pertanyaan di kolom komentar YouTube saya. Ada yang baru menemukan video saya ini, jangan lupa di subscribe, like, comment, share video ini untuk berlangganan video selanjutnya. Ambil sisi positifnya, buang sisi negatifnya, jangan diambil mentah-mentah ulasan dari saya ini. Ambil ulasan-ulasan yang baik saja dan buang ulasan-ulasan yang tidak baik tentang video saya ini. Salam rahayu, salam komania, salam persahabatan, salam silaturahmi, salam bhinneka tunggal ika, salam kekeluargaan, salam satu hobi, salam guyub rukun selalu, dan tak lupa pula saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.